Halo, halo, halo. Bersama lagi saya dengan DMD. Bung Arif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh dengan Arif, para Semangat. pemirsa. Iya, Bung Itu Arif. itu emang kalau buka itu gitu ya, Dim. Ya Makin mudah-mudahan. kesini makin gak jelas ya omongan. Makin gak jelas omongan lu. Iya, habis kedinginan nih Itu Bung halo halo Arif. halo halo kan lu ngomongnya Iya. kan. Ya, nggak apa-apa lah ya. Kita Oke. maklumi. Kan lagi kedinginan nih, habis Iya. kehujanan. Peluk dong, peluk dong. Peluk sama siapa? Bukan sama gua yang pasti. Oke, Dah. Bung Arif, menunya hari ini apa aja nih Bung Arif? Ini udah mulai sering hujan pagi. Iya, bukan itu yang dibahas menunya. Oh gitu, kirain kita ngomongin udara kan tadi pas kita masih ngomongin hujan sama mendung. Market, Market. mendominasi, ada nih yang mendominasi market Covid minggu lagi, kemarin. Covid lagi, Dim. Si domba Afrika Domba itu. Afrika. Udah ada Omni. namanya nih Namanya sekarang. Omni kan? Omni. Omicron. Omicron. Namanya keren sih. Bagus. Siapa yang ngasih nama kayak gitu-gitu ya? Iya, keren. Data industri di Cina dan Jepang. Ini yang kedua ya. Yes. Terus ada perkembangan harga minyak ya. Terus ada data dari Oh iya, inflasi. Indonesia ya, inflasi, Inflation. terus perkembangan. Nanti kita bahas perkembangan IHSG dan rupiah terkait dengan pergerakan minggu kemarin. Data tenaga kerja dari Ya. US. Yang terjadi pada saat Jumat malam ya. Jadi Yes. mungkin itu belum terlalu di price in di pasar minggu depan. Ya. Ya, sekalian kita bahas nanti perkembangan di minggu depan. Oke, langsung kita bahas mengenai Omicron ya. Ini mendominasi banget Ya, Omicron itu kan si varian baru ya, COVID ini kan? dari Afrika ya. Yes. Nah, ini emang sangat mendominasi pergerakan menyebabkan pergerakan pasar ini lumayan negatif ya. Dan sangat kental rasanya nih. Datangnya di akhir tahun pula. Iya, jadi beberapa hal nih ya yang membuat varian baru dari COVID ini menjadi perhatian. Karena yang pertama itu varian ini nih naik langsung statusnya dari nggak melewati VOI menjadi VOC. Ngerti nggak lo VOC apaan? Takut gue. Zaman dulu ntar dia datang kita dijajah lagi. Tuh, bukan. Zaman Belanda dulu. Bukan. Oh, bukan. Ini bukan. Jadi VOI ini adalah variant of interest. Jadi kalau misalnya ada varian-varian baru, itu biasanya dilihat dulu. Itu biasanya ibaratnya dipantau. Dipantau itu VOI. Tapi kalau misalnya naiknya ternyata varian baru ini ternyata berbahaya atau menjadi concern, itu jadi naik jadi VOC, variant of concern. Tapi gue waktu itu waktu kita pas cerita awal-awal COVID ini ya, kagak ada nih gue denger nih VOC VOI ini. Ada. Jadi memang dari WHO itu dia menerapkan dua status inilah varian ini. Jadi kalau misalnya awal-awal varian baru tuh masuknya VOI biasanya. Terus kalau misalnya ternyata berbahaya kayak Delta tuh. Delta tuh kan berbahaya. Nah, itu dia langsung naik tuh statusnya di VOC, variant of concern. Nah, varian baru ini dia nggak pakai VOI lagi, dia langsung naik jadi VOC. Langsung jadi penjajah ya. Penjajah. Emang betul dia penjajah akhirnya. Iya, nah ini makanya berita pertama yang menyebabkan ini menjadi besar banget nih varian baru. Terus kemudian yang kedua ini adalah ketakutan karena varian baru ini sepertinya Kebal. iya, dia bisa mengelabui antibodi yang ada melalui vaksin. Dia nggak Gitu. terang-terangan kebal tapi dia bisa mengelabui. Iya. Jadi kan vaksinnya bingung kan. Iya, vaksin itu kan sebenarnya menciptakan antibodi di Betul. badan. Gitu. Nah, ini katanya dia bisa mengelabui. Wih, Jadi pinter. jadi petinggi Moderna kompor. Oh, bukan. Itu Moderna yang buat isepan di atas kompor itu. Iya, siapa tuh perusahaan farmasi ya yang Iya, sempat menciptakan vaksin. Itu si Stephanie Boncel, bener nggak ya gue nyebutnya? Mana sih? Bancel lah ibaratnya Stephanie disebutin. Bencol. Pokoknya itulah ya Yes. petinggi Moderna Oh, ini dia bilang katanya vaksin yang sudah ada tidak akan efektif melawan varian baru ini gitu karena tingginya jumlah mutasi yang dilakukan dilakukan oleh si Omicron ini. Iya. Sehingga sangat mungkin vaksin-vaksin yang ada harus dimodifikasi lagi. Gile. Nah, itu dulu ketakutannya Lu seperti ngomongin itu. vaksin, kita nggak ada cerita ini ya, Dim ya? Divaksin lagi untuk yang ketiga. Iya, booster masih direncanakan tapi katanya jadi katanya untuk rakyat
yang tidak mampu itu gratis. Kalau yang mampu lu bayar. Jadi- Vaksin booster tahun depan tapi paling itu juga jalannya. Berarti kan sekarang kita oke, memang kita 6 bulan apa 3 bulan waktu itu ya? 6 bulan atau 3 bulan vaksin, habis itu si booster kan? Iya, ya itu rencananya tahun depan katanya. Sekarang udah dijual-jualan belum sih? Gue nggak ikutin lagi tuh udah cerita vaksin. Nakes biasanya yang katanya sih di booster dulu gitu. Tapi yang untuk yang lainnya itu baru tahun depan direncanakan seperti itu gitu. Nih, ditemukan pada 8 November di Afrika Selatan itu Si Omicron ini si ya. Omicron sudah menyebar cepat ke paling tidak 24 negara. Itu pertengahan minggu kemarin ya, 24 negara. Dan sekarang katanya sudah 35 atau 38 negara termasuk Malaysia. Ah, Malaysia. Iya, jadi udah sampai ke next door neighbor gitu. Ini yang makanya ketakutan ketiga ya yang menyebabkan Omicron ini membuat market ini jadi negatif banget. Ya, jadi ini penyebarannya sudah ke beberapa negara. Sampai US tuh akhirnya dia fokus ke belum lockdown sih dia. Iya, betul. Di US itu katanya sih untungnya dia nggak mau lockdown katanya, tapi dia akan fokus kepada vaksin booster sama tracing. Vaksin booster di sana itu kan si ini kan yang ngetop kan, Pfizer, terus si Moderna, sama Johnson. Buat mandi. Bukan, buat itu, buat apa tuh yang buat bayi. Bedak bayi. Buat bayi. Iya, iya. Jadi ya itu sedikit positifnya adalah sepertinya kayaknya US tidak akan lockdown, tapi dia akan fokus kepada booster sama tracing. Tapi katanya ini setidaknya membutuhkan waktu 2 minggu untuk benar-benar melihat informasi yang lebih jelas terkait dengan varian baru ini, gitu. Nah ini kan sepertinya baru minggu pertama ya, berarti Ya. minggu depan ini, nah ini kita nantikan lagi nih perkembangan si varian baru ini, Oke. seperti apa. Nah itu terkait dengan varian baru ini yang menyebabkan market. Jadi para teman-teman ya yang dengerin jangan bosan karena actually yang terjadi di minggu lalu itu memang sangat omni, Iya, ya kan? Omni banget gitu. Iya, apalagi awal minggu tuh ya. Walaupun ada lah data 1-2 gitu. Nanti di kita juga nanti ada data-data perkembangan IHSG, Iya, data-data inflasi ada. Tapi nggak ada yang merhatiin juga. Tapi iya benar, kan? nggak terlalu ya udahlah, ya lebih concern kepada si Jadi varian sekali baru nanti ini. ya kalau kita selama hari ini sesi hari ini itu ya jangan bosan ya. Emang beritanya yang sangat-sangat diperhatikan minggu lalu tuh cuman si Omni ini. Oke, Dim, kita ganti yang lain. Oke, kita beralih ke yang lain dulu ya. Itu PMI. data industri di China dan Jepang Naik, itu Dim? ternyata cukup bagus Naik. di tengah tekanan inflasi ya. Jadi PMI manufacturing dari Tiongkok atau Cina ini unexpectedly naik justru ke level 50.1. 50.1 berarti udah ekspansi di November. Tapi enggak, maksud gue kalau PMI gini, Dim, kan lo maksudnya kalau lagi ekspansi itu tidak menggambarkan konsistensinya gitu. Iya, Ya kan? Jadi kalau kita pas denger ini bulan November mungkin lagi naik. betul. Nanti bulan depan bisa aja turun gitu. Ini naik dari level 49.2 di Oktober. Yes. Memang ya benar kata Bung Arif, memang naik turun gitu. Tapi maksudnya di tengah-tengah lonjakan bahan mentah, terus pembatasan listrik kan kemarin inget nggak yang ke AC dimatiin, inverter dimatiin. Masih tuh ya? Mungkin udah enggak karena Habis dari sana ya. karena kan si Jinping tuh katanya bener-bener nge-push di produksi batu bara katanya gitu. Jadi ya itulah mungkin ini yang menyebabkan PMI-nya ini naik gitu. Tapi kita lihat lagi nanti bulan depan. Ini data dari Jepang juga bagus nih, Dim. Iya betul, itu industrial production-nya itu naik 1,1% Untuk pertama kali loh tuh. Untuk pertama kali dalam 4 bulan terakhir. Oh ya, itu dia makanya. Ini juga seiring dengan pembukaan kembali aktivitas pabrik. Sehingga jadinya pasokan-pasokan dari sektor otomotif atau industri lain nih yang terkait ekspor Udah mulai lagi ya. udah mulai lagi. Tapi ini juga ini yang mungkin mengapa varian of Omicron ini menjadi concern, karena kalau misalnya ternyata berbahaya lagi ya Tutup pasti tutup lagi tuh industri. Tuh, driver zaman dulu nggak kerja di lagi. rumah lagi. Netflix naik lagi. Gitu. Nah itu di awal minggu ini ya itu concernnya lebih ke itu ya. Jadi kalau misalnya untuk urusan data nanti mungkin akan dari inflasinya dan perkembangan IHSG.
Oke Dim, itu kan lo ke awal minggu ya tadi kita cerita Iya, ya. betul. Apa yang terjadi di pertengahan minggu itu? Nah, ada testimoni itu Dim. Iya, Dari si Powell. Powell. Nah, ini temen lo nih, Powell nih. Gimana ceritanya Powell? Oh, Powell itu basically dia bertestimoni di Kongres. Ah, Jadi di hadapan itu mereka menjelaskan lah kebijakan-kebijakan yang diambil, dan statementnya sih sebenarnya nggak ada yang baru ya, sama aja. Market juga udah expected bahwa tapering sepertinya akan dibesarkan, dipercepat gitu kan. Terus kemudian suku bunga juga sepertinya tahun depan udah bakal naik gitu. Tapi di sini juga dia menekankan kembali inflasi tinggi yang dihadapi oleh US yang sepertinya bakal berlangsung lama kalau katanya gitu. Ya. Jadi reiterate inflasi tinggi. Kalau minggu lalu dari awal minggu sampai ke pertengahan minggu dolar indeks sih considerably flat. Jadi kalau kita lihat itu last rate-nya ya 96,3, 95,9, 96. Jadi considerably flat, nggak terlalu banyak bergerak. Lalu juga kalau kita ngelihat dari si Powell, gue kadang-kadang kalau ngelihat si Powell ngomong ini, gue jarang lihat si saham. Yang selalu gue lihat langsung obligasi. Ya, Langsung gue lihat betul. obligasinya. Impactnya apa nih omongan Betul. si Powell? Kalau si Powell kemarin, gue cuma lihat last rate ya. Kalau melihat kemarin memang untuk obligasi ini, apalagi obligasi US ya. Jadi ujung-ujungnya kan safe haven aset lagi nih barang kan. Kalau ngelihat di sepanjang minggu lalu, langsung aja gue bahas sepanjang minggu lalu lah. Kalau sepanjang minggu lalu itu adalah dari 1,5 itu jadi 1,44. Jadi Ini apa nih? Obligasi yieldnya, Indonesia? enggak, obligasi US. US. Oke, Nah, US. kalau ngelihat mode-nya ya ada masih penguatan juga ternyata di obligasi US. Ya itu mungkin jadi ya benar kata Bung Arif, safe to quality. Betul. Nah, apa ini ya itu tadi satu resentimennya udah mulai menurun lagi sehingga orang udah lari ke obligasi lagi ya gara-gara si Omni sih gue yakin salah satunya. Dan juga omongan-omongan Powell yang mungkin menekankan kembali bahwa tapering issue, kenaikan suku bunga, terus inflasinya yang juga menjadi concern di US sendiri. Ya, Gitu. tapi kalau kita lihat apa namanya mata uang kemarin, nah nanti lu bakal bahas dolar deh ya di US dollar rupiah tuh. Boleh. Nanti ada lagi di berikutnya. Terus abis itu ada lagi yang WHO tuh kan dia muncul lagi nih mengatakan terkait si Omni. COVID Omni ini menyatakan bahwa vaksin yang ada saat ini kemungkinan besar akan memberi perlindungan dari gejala yang parah. Ya, berarti kalau dibilang ya kalau kena ya kena lah. Iya, tapi nggak parah Tapi gitu nggak ya. parah gitu kan. Gitu. Sementara pejabat kesehatan Australia mengatakan belum ada indikasi varian Omicron lebih mematikan dari varian-varian. Oh, ini lumayan nih. Dim. Nah, itu pertengahan minggu itu mungkin agak sedikit berita positif dari perkembangan vaksin lagi apa tuh varian baru tadi. Jadi ya mungkin ini sedikit menenangkan karena kan di awal minggu tuh kesannya, bergejolak banget. Nah, pertengahan minggu nih agak ditenangkan dengan berita-berita tersebut. Nanti ada lagi nih di akhir minggu seperti apa. Tapi untuk sementara yaitu omongan beberapa pejabat itu sedikit menenangkan pasar. Nah, kalau apa namanya? Kalau ini malah dikasih ada harapan ya. Iya, Bahwa dia ngasih sedikit. tahu bahwa ini nggak mematikan kok gitu. Ya walaupun lu kena sih. Kena sih gitu. kena gitu. Lu apa sesak-sesak segala macam. Berpisah dengan keluarga 2 minggu gitu kan. Iya, mungkin mudah-mudahan efeknya nggak parah. Betul. Gitu. Nah, terus kemudian sebelum kita bahas lagi tuh mengenai varian baru, kita bahas mengenai minyak dulu nih, Bung Arif. Karena ini agak Minyak bimoli. minyak itu minyak yang sering dijual abang-abang. Lu zaman dulu ya, Iya. zaman dulu. Sekarang udah nggak ada loh, Dim. Jualan minyak Yang ya lewat kan? depan rumah. Iya, Itu nadanya semuanya sama. Di komplek itu. minyak tanah ya jual. Itu ya pakai kaleng-kaleng gede di gerobak gitu kan. Betul. Anak-anak sekarang nggak ada yang tahu Nggak gitu. ada. Mereka taunya kemasan. Semuanya dikemas. Oke, Nah, kenapa minyak, Dim? Jadi minyak itu naik gara-gara si OPEC ini itu jadi mereka melakukan meeting ya negara OPEC plus lah istilahnya ya. Mereka itu menambah supply hanya sesuai dengan rencana sebelum adanya kelangkaan harga energi. Jadi cuma menambah 400.000 barrel per hari di Januari nanti. Padahal dengan naiknya harga minyak ini berarti kan supply-nya agak kurang nih. Betul.
di expect itu mereka menambah produksinya untuk menutupi kekurangan supply sehingga bisa harga minyaknya turun OPEC nggak mau. untuk menekan inflasi kan. Betul. Nah, si OPEC Plus ini nggak mau. Mereka tetap senang kayaknya dengan harga segini. Mereka dapat Dari untungnya lebih dulu ya, banyak. dari dulu ya. Kalau kita lihat cerita dari OPEC, nothing comes easy gitu. Iya, Jadi selalu ada perdebatan terus. betul. Dan ini ada politisnya katanya ya. Ini gosip-gosipnya. Ini Katanya. adalah si OPEC ini kan dimotori oleh Arab Saudi. Yes. Sementara dari US sendiri ini kan bukan OPEC lah istilahnya. Dia nggak tergabung dalam OPEC. Dan si Joe Biden ini berkali-kali menekankan dia bakal melepaskan cadangan minyaknya US untuk menekan harga minyak. Oh. Tapi ini kayaknya Dia punya sebanyak itu minyaknya. iya, walaupun ya nggak sebanyak OPEC kayaknya ya. Nah, tapi ternyata ya itu, tapi kayaknya hubungan antara Biden dengan Arab Saudi ini lagi nggak deket. Ah, Gara-gara ingat nggak dulu ada jurnalis Arab Saudi yang dibunuh, Jamal Khashoggi kalau nggak salah namanya ya, lupa deh. Ntar teman-teman bisa ngecek. Nah itu US itu mengindikasikan ada hubungan pembunuhan tersebut dengan Pangeran Arab Saudi, oh iya gue ingat cerita itu. si MBS. Iya. Nah itu gara-gara itu kayaknya muncul ketegangan. Sebel. Muncul ketegangan. Nah jadinya mereka jadi nggak sejalan lagi nih. Nah ini makanya si OPEC diharapkan tadinya akan menambal kekurangan supply, tapi ternyata Tapi kan OPEC nggak bisa gitu dong. iya. Ya Ya kan? udah lo kesono aja Jangan sono. gitulah, kita kan juga jangan ngomong liatin US doang. Kita gimana? Iya. Ya kan? Ya lo ngomong langsung lah sama Siapa MBS. orangnya? Kasih nomor teleponnya. Itu jadi ya itu jadinya harganya naik. Nah ini yang menyebabkan inflasi di globally ya sepertinya Naik. nggak akan turun dalam waktu dekat. Gitu. Berarti minggu lalu nggak ada cerita si itu lagi di Lyle ya? Nggak ada. Lyle kan udah lewat. Udah lewat, udah nggak ada yang baru-baru lagi ya. Inflasi di rupiah lagi. Inflasi di Indonesia year on year naik dari 1,66% ke 1,75% di bulan November. Ya. Ya iyalah. Betul. Ya benar. Orang, ya kan? Iya. Baru tadi gue cerita. Iya. Sekarang kalau lo lihat di jalan udah macet, orang belanja juga makin banyak Betul. ya. Kemarin aja gue udah kondangan lah untuk pertama kalinya dalam Gua belum. 2 tahun. Belum ada kondangan. Pertama kali dalam 2 tahun lah, dan itu Bagus ya, deh. Maksudnya ya apakah ada prokesnya memang dibagi bagus. 2. Iya, Dan iya. ya mudah-mudahan aman lah ya, tapi surprisingly ya begitulah. Perekonomian sepertinya sudah mulai Terus lu ini gak langsung yang hore kita ngumpul lagi gitu. cipika gitu. Ya, itu juga nggak boleh katanya dibatasin jabat tangan dan lain-lain, Biasanya itu lu kalau nggak ada. cipika kan paling cuek lu. Nggak boleh, nggak bisa, mesti boleh. IHSG turun. Nah, jadi ini kita bahas nih ya mengenai IHSG, perkembangannya ini kan dalam seminggu kemarin ini, dalam udah 2 minggu ini mereka turun lah IHSG gitu, dari sempat level tertingginya 6.700, waktu itu kan kita sempat bahas nih 6.800 bisa nggak? Ya. Gitu kan. Nah, ini suhu Iqbal nih kan lagi nggak ada nih. Iya, baru gua mau bilang tadi Iya, kemana? dia Kita lagi punya semedi. Dauken. Kita punya Dauken mana? Dia lagi semedi Wais. untuk mempertahankan level-level kuncinya Kita ini. harus bawa dia dengan paksa minggu depan. Dia lagi bakar-bakar menyan, bakar-bakar Oh, menyan oke. supaya level-level Udah mulai ruwet kayaknya market. Kalau udah mulai ruwet, udah mulai harus dengan cara-cara lebih canggih. Ini demi perkembangan saham kita supaya nggak nembus level-level kunci. Oh ya, kemarin berapa, Dim? Kemarin itu kan sempat kita bahas ya. Jadi selama rupiah itu mudah-mudahan nggak melemah sampai melebihi 14.370. Tapi kenyataannya eventually 14.400. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yes. Rupiah itu kan kemarin katanya 6490 tahanannya. Ya. 6490. Nah, so far Belum itu masih ya? cukup kuat gitu. Berarti masih, kalau saham berarti belum terlalu mengkhawatirkan. Betul. Ya itu, jadi memang IHSG ini selama seminggu ini kita melemah 0,35%. Jadinya jatuhnya itu di hari Jumat kemarin itu turunnya 6.538 Ya. gitu. Sedikit di atas level, ya nggak sedikit sih, lumayan lah ya. Lumayan, masih oke, cukup masih ada waktu, masih di- ada inilah. dari 6490. Iya, masih ada bumpernya. Nah, walaupun turun 0,35% itu Rupiahnya ini. ya, tapi dibandingkan dengan saham-saham benchmark Iya. lain itu termasuk lumayan loh Oh Indonesia. iya, betul. Karena Nikkei Jepang, Singapura itu turunnya lebih dari 2% betul. semingguan. Hang Seng Hang Seng itu turun dari 1,3%-an lah. Thailand juga
Terus Malaysia juga, walaupun nggak terlalu banyak ya, turun 0,7%. Iya. Tapi kalau kita cuma 0,35% ya berarti masih oke dong. Bagus. Sebenarnya. Nah Walaupun itu tetap masih level-level yang mesti betul. diperhatikan. Walaupun ya tadi ada varian Omicron tadi ya, ini tapi tetap masih oke. Ini berarti sepertinya ya kita masih melihat IHSG masih menarik gitu. Oke. Tapi memang terjadi pelemahan rupiah yang melebihi level kuncinya. Itu kemungkinan tadi tuh Bung Arif terkait dengan obligasi ya, sehingga mungkin larinya ke US. Yes. Jadi membuat rupiah kita jadi 14.400. Karena kan ini kan kita udah mau akhir tahun, Dip. Jadi kan ada kepentingan juga bahwa untuk pelaporan-pelaporan, pembayaran-pembayaran, yang kewajiban-kewajiban luar negeri. Betul. Itu menambah tekanan. Wis, keren. Tertekan. Nah, Akhirnya begitu. Itu jadi nah kalau misalnya dilihat dari dua hal ini, kita kembali lagi ke fundamental. Suhu Iqbal tuh ngajarin gitu. Kita coba cek fundamentalnya juga gimana. Nah, gimana fundamental kita ternyata gimana? Berarti kan kalau misalnya lihat IHSG dia nggak sempat menyentuh level bawah. Betul. Level Ini supportnya. ini level yang kalau disentuh langsung tambah merosot gitu kan? Iya, betul. Ini dia agak balik lagi ke atas walaupun sempat 6485 kalau nggak salah minggu kemarin, tapi balik lagi ke atas. Nah, itu berarti so far bargain hunting nih, banyak yang bargain hunting, banyak yang masih mau melakukan pembelian ketika masih believe lah ke depannya gimana. Jadi kalau misalnya harganya turun diambil. Nah, terkait dengan pelemahan rupiah tadi benar Bung Arif, berarti terkait dengan kebutuhan akhir tahun. Akhir tahun lumayan tuh penambah tekanan tuh. Betul. Terus kemudian mungkin tadi safe to flight to quality asset seperti US Treasury yield itu nggak bisa dipungkiri lah itu terjadi. Betul. Nah, itu yang menyebabkan rupiahnya melemah 14.400. Tapi kalau misalnya dilihat dari berita-berita yang udah ada, terus melihat ke depannya berarti harusnya walaupun masih harus hati-hati terkait dengan perkembangan Omicron tadi ya. Kalau misalnya Omicronnya, nah ini juga ada berita terbaru lagi dari Omicron bahwa menurut WHO itu tidak ada satupun kematian akibat varian baru. Oh, belum ya? Belum. Mudah-mudahan nggak maksudnya. Iya, nah itu berarti mungkin yang tadi kita bilang bahwa mereka mungkin menyebarnya lebih cepat. Mungkin vaksinnya bisa dikelabuin gitu, tapi tingkat fatality-nya nggak terlalu parah gitu. Jadi sampai dengan saat ini belum ada bukti-bukti bahwa ada yang mati karena lebih mematikan ya, belum ada satu yang meninggal karena varian baru ini gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan nggak mematikan. Jadi apa menurut lo minggu depan? Jadi mudah-mudahan dengan berita-berita tersebut, terus kemudian terakhir juga IHSG masih suportif. Kalau rupiah mungkin ada explanation-nya, jadi kedepannya harusnya ya mungkin rupiah masih di dalam tekanan ya karena terkait dengan kebutuhan akhir tahun. Tapi dari sisi IHSG kayaknya masih layak kita untuk bargain hunting lagi. Oke. Wah, gitu. Bener ya? Kalau gue sih gue udah nyiapin lagi nih, gue udah mau masuk lagi. Gitu. Mau masuk ke mana? Lu pemain aktif juga di ternyata kalau gue perhatiin ya. Ya, dikit-dikit lah. Oke. Jadi apa yang kita mesti highlight minggu depan? Nah, ini banyak interest rate decision, GDP sama inflasi dari beberapa negara. Oke. Yang kita highlight itu akan ada nanti interest benchmark interest decision dari RBA, BOC, RBA Australia sama Bank of Canada. Habis itu ada GDP di Eropa, Jepang dan UK. Ya, itu juga penting. Terus habis itu gimana? China, Jerman, and US ada angka-angka inflasi. Nah, itu penting juga, itu sangat penting itu. Nanti kita akan kita akan kupas lebih tuntas. Wis, mantap. Ya. Ini Dim, tau gak lo Dim? Ini next time nih kita lebih ke sisi-sisi yang dengan informasi yang akan lebih ketat. Kita mesti lebih serius dari ini, Dim. Wih, jangan dong. Jangan serius-serius, santai aja. Lu aja deh, kalau bercanda gue gak mau lagi. Gue maunya yang serius-serius aja. Oke, Dim. Oke, kalau gitu jadi tetap kita lihat so far bargain hunting masih bisa dilakukan ya, Bung Arif. Kedepannya juga rupiah mudah-mudahan nggak melemah terlalu jauh ya. Tapi ya kita lihat nanti perkembangan varian itu yang perlu diperhatikan juga. Semuanya, teman-teman semuanya sehat selalu. Thank you. Jangan lupa like and subscribe dong, kayak kita ngomong kayak YouTuber dong. Watch, like and subscribe. Ngomongnya belum lancar. Oke, thank you teman-teman. See you. Bye. Bye.